di sini saya akan mewawancarai gitu terkait dengan isu yang ada di sekolah madrasah tersebut. Nah, untuk yang pertama saya ingin menanyakan gitu kepada saudara siapa namanya? Saudara Jam-Jam, Ini alumni kan? alumni Angkatan berapa? tahun kemarin 24. Angkatan 24. Nah, berarti itu kejadiannya memang sebelum terjadinya ya? Ya, Nah, mungkin boleh dijelaskan dari mana gitu jam-jam kan namanya. Jam-jam ini mengetahui gitu kasus ini. mungkin kalau untuk mengetahui kasus tersebut sebelumnya dari alumni-alumni yang terdahulu ataupun dari guru-guru yang pernah mengajar tahu akan kasus atau peristiwa itu. Cuman diibaratkan hanya eh, cuman jadi bukan masalah besar gitu. Tapi ternyata pas gongnya tahun 2024 ke 2025 itu ternyata ada gugatan dari pihak yang anak yang wakaf. Nah, kalau untuk dari mana saya tahu, tentu ada ya, namanya juga sekolah kan pasti banyak aspek atau banyak aktivitas yang kadang ngobrol atau terus atau ya segelintir orang yang menanyakan atau memberitahukan gitu. Berarti apakah pihak sekolah ini tidak mensosialisasikan gitu terkait ternyata di sini tuh ada terjadinya kasus sengketa atau ya terkait kepemilikan lahan gitu gimana? Kalau untuk pemberitahuan atau sosialisasi Dari tentu sekolah. guru dari sekolah tidak secara langsung karena kan itu sebuah ya sisi negatif lah kalau disebut. Jadi tapi kadang mungkin hanya sebagian guru yang memberitahu kepada murid-muridnya bahwa tanah ini gini, tanah ini untuk secara resmi atau secara langsung dengan diberitahukan oleh pihak sekolah tidak itu. Tidak. Oke. Nah, lalu selama Zam-Zam mungkin menjadi siswa di sana, bagaimana nih respon Zam-Zam juga teman-teman gitu terkait ada isu ini? Apakah ini mempengaruhi kegiatan belajar di sana atau gimana? Tentu untuk angkatan terakhir yang belum kegusur ya gitu, belum masalah sengketa itu ya pasti terganggu dalam Pembelajaran. KBM ya. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan, siswa tidak ada hak untuk menuntut atau gimana karena posisinya setelah ada kasus itu siswa yang udah tahu tuh ternyata emang posisinya si pihak sekolah tuh udah meminjam atau jadi si tanahnya itu udah diambil secara kepemilikan oleh pihak yang menggugat dan posisi saya sekolah tuh dalam kondisi hutang. Jadi posisi abi ke sekolah teh ke hutang jadi udah gak bisa bagaimana lagi dah soalnya posisinya udah hak milik yang menggugat gitu. Nah, dari siswa sendiri ada bentuk aspirasi nggak menyuarakan ternyata ada ini nih. Jadi siswa-siswa itu melakukan demo atau gimana menyuarakan aspirasi mereka? Mungkin secara demonstran tidak ya, Tidak. cuman ingin tahu lebih lanjut mengenai perkara itu karena saya juga kalaupun mengetahui atau si pihak sekolah transparan terhadap kasus ini mungkin ada yang dapat dibantu atau cara gitu yang lebih jalannya yang lebih baik gitu. Berarti memang mungkin nggak ada ya aspirasi dari siswa sendiri. Terakhir mungkin harapan gitu ya, setelah ya sekolah ini merelokasikan ke tempat yang lain gimana sebagai alumni kan ya? Iya. Tentu harapan yang baik-baik karena posisi sekarang dalam tanah yang hak miliknya resmi pihak sekolah tanpa ada istilah tanah wakaf atau tanah sengketa. Jadi semoga sekolah yang sekarang itu yang meski masih dalam pembangunan kembali gitu ya, semoga lebih berkembang, lebih maju, menambah terus siswanya dan lebih dikenal banyak orang.
Ya, baik, di sini saya sedang bersama dengan kepala sekolahnya langsung. Jadi di sini saya izin ingin mewawancarai gitu ya Pak, terkait dengan adanya sengketa lahan atau merelokasikan sekolah ke tempat yang lain. Nah, mungkin langsung saja. Ini dengan Bapak siapa namanya dan jabatan sebagai apa di sekolah tersebut? Dengan Pak Rahmat sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Rosidiyah. Oke. Nah, mungkin langsung saja Pak, mengenai kasus tersebut. Ini bagaimana gitu Pak awal mula terjadinya peristiwa ini? Kenapa bisa terjadi? Mungkin apa penyebabnya gitu? Penyebabnya salah satu dari keluarga pewakaf meminta dikosongkan itu tempat itu karena mungkin mereka tidak tahu anak-anaknya bahwa tempat itu adalah masih hak milik keluarga Pak Acep Duryana, sehingga mereka berani untuk di tengah-tengah proses pembelajaran siswa dia datang dan untuk minta tempat itu dikosongkan. Sementara pihak yayasan bertahan dulu karena ada awal-awalnya ada proses pewakapan, walaupun pewakapan itu beberapa kali pihak yayasan meminta untuk disertifikatkan, tapi katanya ya tidak usah lah, kalau dengan bahasa Sunda mah kos jeung sahawai gitu. Nah, itu kronologis kenapa kita pindah dari tempat yang sebenarnya mah kita pindah dari tempat yang lama gitu ke tempat yang lama. Hanya dulu kan di sana, kemudian pindah ke bangunan yang baru di bawah, kemudian pindah lagi gitu. Baik. Terus ada apakah ada pihak yang mendatangi sekolah gitu untuk menanyakan atau lebih kasarnya tuh melakukan perusakan fasilitas bahkan? Kalau melakukan perusakan tidak ada. Tidak ada. Tapi ya hanya itu dari keluarga pewakaf minta tempat itu dikosongkan aja. Tidak ada perlakuan kasar. Cuman ya pihak yayasan bertahan sampai beberapa tahun, kalau tidak salah 2 tahun mengontrak gitu untuk persiapan bangunan baru di atas. Oke. Terus mungkin ini proses relokasinya mungkin ya. Bagaimana gitu Pak respon dari siswa? Apakah ada suara aspirasi dari siswa? Terus ada mungkin terganggu mungkin Pak proses belajar mengajar kepada siswanya itu bagaimana? Apakah ada penurunan? Kalau dari segi proses pembelajaran sama sekali tidak terganggu karena pas pindah itu bangunan sudah siap gitu. Jadi sesuai dengan alokasi ruangan, namanya Sanawiyah membutuhkan untuk ruangan belajar itu 12 ruangan, karena ada 12 rombel. Nah, yang tempat yang digugat sama 12, kemudian yang di tempat baru juga sama 12. Jadi tidak ada kendala pada proses pembelajaran, ya cuman ada perbedaan tempat kan, ya lumrah gitu. Kalau dulu di tempat yang dulu ya di pinggir jalan, kalau sekarang ya di pinggir jalan juga, tapi jalannya jalan warga gitu. Secara proses pembelajaran tidak terganggu sama sekali gitu. Jadi pas pindah di bulan Januari, kemudian proses pembelajaran ya biasa saja seperti yang di tempat yang lama. Nah, terus setelah merelokasikan ke tempat baru, ada gak dampak gitu yang ditimbulkan dari tempat baru ini? Dampak sih ada, karena ya dulu kita hanya ruangan itu dipakai untuk 2 kegiatan pembelajaran. Jadi ya ada kesimpangan sosialnya, yang biasanya hanya 1 kegiatan dipakai oleh Sanawiyah, sekarang dalam 1 waktu ada kegiatan pembelajaran MI dan MTS gitu, kemudian MI dan MA. Apa harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk
kedepannya terkait sekolah ini gitu. Ya, harapannya mungkin harapan semua guru ya kita karena di sana 3 level ya proses pembelajaran MI, MTS, MA dalam satu bangunan. Nah, ini keinginannya ya kita berpisah gitu. Pisahnya MI punya bangunan sendiri, MTS punya bangunan sendiri, kemudian di masing-masing. Walaupun itu juga MTS, MI, MA punya bangunan sendiri, cuman ya bertingkat gitu. Artinya punya bangunan sendiri terpisah lokasinya gitu. Biar nyaman diisi tempat itu maunya hanya di oleh anak MTS saja, oleh MA saja, oleh MI saja ataupun oleh RA saja gitu. Harapan gurunya begitu gitu dan harapan yayasan.